Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang merinding banget. Sosok ini tiba-tiba muncul. Siapakah dia dan apakah tujuannya? Kita akan coba cek ya. Dan ingat teman-temanku, Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita kasih satu kartunya. Merinding banget. Sosok ini tiba-tiba muncul. Siapakah dia? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku lihat ya di sini untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Taurus, Virgo, Capri, ada Leo, ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Dan jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Nah, salah satu sosok yang mungkin tiba-tiba muncul ke hadapan kamu, dia adalah seseorang yang memiliki kekuasaan gitu ya. Terutama dia punya uang, ya. Dia orang yang sukses. Dia orang yang benar-benar mapan di sini. Nah, seseorang ini mungkin saja dia bisa perempuan atau laki-laki ya, tergantung kondisinya kamu, gendernya kamu apa. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Nah, jadi seseorang ini hadir ke dalam hidup kamu bisa juga untuk membantu kamu keluar dari keterpurukan, membantu kamu keluar dari semua permasalahan ya. Karena seseorang ini kayak benar-benar orangnya sih apa ya, kayak tulus banget gitu ya. Seseorang ini benar-benar dia tidak akan memilih dan memilah siapa yang harus dia bantu gitu. Mungkinkah di sini dia teman kamu, saudara kamu, ya siapapun itu. Intinya ada di kala kamu butuh bantuan, dia akan selalu membantu kamu di sini. Oke. Nah, siapa lagi dia? Ada desan, ada seseorang yang begitu sangat merindukan kamu, seseorang yang begitu sangat ingin menyentuh kamu ya. Dia ini mungkin saja pasangan kamu sendiri yang lagi berjauhan, yang sudah lama tidak ketemu ya. Kita saling merindu gitu. Dan aku pengen sih ketemu kamu, memeluk kamu, mendekat ke kamu ya. Seolah akan merasakan kehangatan tubuh kamu begitu ya. Nah, ini yang dia rasakan ya. Seseorang ini kayak tiba-tiba aja muncul, kadang udah kayak nggak tahan gitu ya, menahan rasa rindu. Jadi ya tiba-tiba aja dia datang. Nah, itu membuat kamu kaget dan merinding ya. Apalagi saat itu kamu juga sedang merindukan dia. Oke, semoga ya orang-orang seperti itu mungkin akan bisa membuat kamu bahagia. Nah, di sini apalagi di sini ada Knight of Swords. Ada seseorang yang kayak benar-benar merasa kayak apa ya? Dia kayak apa ya? Kayak di ini. eh Kayak dikuasai gitu loh. Ya, seseorang ini kayak dikuasai oleh energi negatif. Nah, jadi seseorang ini seperti menginginkan untuk bertemu dengan kamu, seolah dia itu bisa mengatur kamu begini, mengatur kamu begitu, ya. Arti kata, kamu itu adalah seseorang yang mungkin bisa kayak dipermainkan oleh dia, gitu loh. Ya. Jadi seseorang ini kayak benar-benar memang tidak punya perasaan ya kalau aku lihat ya, seolah memperbudak kamu jadinya, ya. Ya mungkin saja dia itu memanfaatkan kamu dari segi apa gitu. Jadi terkesan ya dia memperbudak. Nah, di situ kamu harus benar-benar berhati-hati. Dijauhkanlah dari orang toksik, dijauhkanlah dari orang-orang manipulatif begitu. Karena seseorang ini benar-benar orang yang seolah dia mendekat ke kamu dengan kepolosan wajahnya, kepolosan dirinya, sementara dia itu ingin melakukan sesuatu ke kamu begitu.
ya. Di sini ada Three of Pentacles. Nah, ini mungkin saja rekan kerja ya, seseorang rekan kerja kamu, mungkin, teman kerja kamu ya, atau klien-klien kamu ya, di mana, awalnya jadi klien, teman kerja, jadi ada cinta di sini, ada rasa rasa yang berbeda di sini ya. Mungkin saja ya karena keseringan ketemu, keseringan mungkin bersama ya, bercengkrama, bercerita, bicarakan tentang bisnis dan lain sebagainya. Di situ akhirnya dia kayak ngerasa aku nggak bisa nih nahan nahan rasa aku ke kamu begitu ya. Sehingga akhirnya dia mencoba untuk apa ya kayak mengatakan segala sesuatunya ke kamu. Dia mencoba untuk mendekat ke kamu, menjadikan kamu itu adalah orang yang mungkin bisa untuk berbagi ya cintanya dan lain sebagainya ya. Ini aku lihat dari energi seseorang yang mungkin akan tiba-tiba muncul. Yang mungkin saja, ya karena apalagi kalau kamu nggak masuk kerja nih 1 hari, terus nggak ada telepon gitu ya, dia kayak kepikiran aja nih sama kamu. Dia kepikiran, dia apa ya kayak kangen sama kamu begitu, ya. Di sini ada Queen of Kalikas. Nah, seseorang ini kayak benar-benar ya mungkin ini dia orangnya yang begitu dewasa ya. Dia orangnya begitu dewasa, dia bisa memahami apa keinginan kamu ya. Seseorang ini uh, juga dibilang orang yang baik ya. Orang yang baik karena mungkin kedewasaannya, karena mungkin pemikirannya yang logis ya. Dan dia kayak ngerasa bisa menghargai kamu nih, gitu ya. Dia sangat menghargai kamu sebagai pasangannya atau sebagai temannya ya. Nah, jadi di sini juga akan ada Knight of Pentacles. Seseorang yang benar-benar dulunya pernah menipu kamu. Dia pernah menipu kamu, dia pernah membohongi kamu, atau dia dulu pernah menyakiti kamu ya. Sekarang dia datang. Mungkin saja dia ingin meminta maaf kah itu, atau dia ingin menebus kesalahannya kah itu ya, atau dia ingin membuat satu keadaan ini jauh lebih baik ke depannya bersama dengan kamu ya. Nah, itu sosok itu. Nah, kita akan coba lihat seperti apa percintaannya kamu di sini. Oke. Bagaimana cerita percintaannya kamu di sini? Bayangkan dia orang yang kamu fokuskan ya. Oh. Apakah yang akan terbaca? Nah, di sini ada sudden change, surprise, transformation. Jadi ada seseorang ya, mungkin seseorang yang mungkin kamu cintai, kamu sayang, dan dia sudah pernah menyakiti kamu, tapi di sini dia sudah berubah. Ada transformasi yang terjadi pada kehidupannya dia atau pada diri dia sendiri ya. Dimana yang dulunya mungkin dia ego, yang dulunya dia mungkin adalah orang yang arogan, di sini dia benar-benar sudah berubah. Kenapa? Karena dia tahu kamu juga tidak akan suka terhadap orang-orang seperti itu gitu loh. Maka dia merubah diri dia supaya apa? Menarik perhatian dari kamu lagi, ya. Ini yang dia pikirkan di sini. Di sini ada coffee cup. Seperti dia akan bertemu dengan kamu. Dia begitu sangat menginginkan adanya pertemuan dengan kamu. Pertemuan inilah yang memang dia harapkan. Dia pengen menunjukkan perubahan diri dia. Dia pengen menunjukkan kalau dia itu udah benar-benar menjadi versi yang terbaik saat ini gitu, di abad ini gitu ya. Makanya dia saat adanya pertemuan ini nantinya, dia seperti ingin membangun suatu hubungan dengan kamu. Membangun suatu hubungan yang memang sangat intens atau mungkin jangka panjang ya bersama dengan kamu ya, begitu. Nah, di sini juga aku melihat ada Oscar. Ada seseorang yang benar-benar kayak butuh bantuan kamu ya. Dia tahu kamu yang mungkin akan bisa menyelesaikan masalahnya karena kamu orang yang sabar, kamu orang yang apa ya kayak orang yang baik, orang yang berpikir positif ya. Jadi seseorang ini mungkin aja tiba-tiba aja muncul. Mungkinkah dia teman kamu, tetangga kamu, saudara kamu, siapapun itu. Intinya nanti akan ada tiba-tiba nih, ada yang datang, mereka minta bantuan ya. Seperti apa ya, kayak dia punya masalah, setidaknya butuh doa, butuh mendengarkan ceritanya ya. Terkadang juga seperti itu ya. Atau ada juga sih teman-teman kamu yang saat ini pikirannya lagi kalut, lagi kacau gitu ya, atau lagi galau ya. Nah, dia mencoba mencari kamu untuk hanya sekedar bercerita sama kamu, mengungkapkan unek-uneknya, mengatakan apa yang ada dalam hatinya dia. Seolah-olah saat aku sudah menceritakan ke kamu,
semua beban itu akan hilang gitu loh. Jadi ini yang mereka harapkan dari pertemuan antara kamu dengan dia ya. Ini ada di stack. Ada seseorang yang benar-benar orang ini pada awalnya ya dia baik, tapi dia akan menjadi energi negatif di sini. Dia seorang pengganggu, ya. Mungkin ini dia teman kamu, teman kerja atau siapa, dia seperti tidak menyukai kamu, dia iri sama kamu, ya. Mungkin saja dengan rasa iri tadi, dia ingin melakukan sesuatu hal terhadap kamu. Entah itu membuat kamu hancur hubungan kamu dengan pasangan, karena mungkin saja dia menyukai pasangan kamu, atau dia tidak ingin melihat kamu bahagia, atau bisa dikatakan dia akan menghancurkan bisnisnya kamu harus berhati-hati, karena di sini ada gambaran ular. Ular ini berbisa gitu loh. Jadi seseorang ini datangnya mungkin bisa saja ancaman bagi kamu. Tapi aku yakin kamu akan bisa mengatasinya, ya. Dengan kekuatan kamu, dengan powernya kamu akan bisa mengatasi semua masalah yang kamu hadapi nantinya. Oke? Ini ada pesan. Seseorang ini benar-benar membuat kamu merasa kayak bergairah. Ya, dia akan muncul tiba-tiba ke hadapan kamu. Begitu sangat bergairah. Kenapa? Dia punya karisma cukup luar biasa. Membuat mungkin banyak orang tergila-gila sama dia. Nah, tiba-tiba aja saat kamu tergila-gila sama dia datang ke kamu. Ternyata dia merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Ada chemistry di sini antara kamu dengan dia. Sebuah chemistry yang sulit kayak diungkapkan. Kok tiba-tiba ya aku kaget, aku merinding. Aku menyukai kamu itu sejak lama gitu loh. Nah, ternyata kamu juga menyukai aku. Ini sungguh suatu kebetulan atau suatu keajaiban atau memang takdir yang mempersatukan kita berdua gitu. Ya, so sweet ya. Aku merasakan hal ini. Ini ada not ya. Terkadang ya kamu pernah merasakan hubungan kamu yang pernah disabotase. Mungkin yang aku katakan tadi ada di snack orang-orang yang iri sama kamu sehingga dia mensabotase hubungan kamu dengan pasangan kamu. Nah, di situ kamu harus berhati-hati. Jika di sini memang ada sebuah chemistry antara kamu dengan dia, ya, semua masalah yang kamu hadapi, tantangan, hambatan, ya, itu akan bisa kamu selesaikan. Aku yakin. Oke? Aku yakin semua itu akan mulai membaik. Nah, jadi mungkin saja kalaupun saat ini kamu berada dalam keadaan frustasi, tapi pada akhirnya kamu akan bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, ini ada death. Nah, beberapa dari kamu mungkin ada yang menginginkan bertemu dengan orang baru. Beberapa dari kamu menginginkan adanya satu cinta yang benar-benar tulus di sini dari seseorang yang kamu harapkan ya. Semoga aja ya seseorang ini akan datang kepada kamu. Karena di sini akan ada pertemuan antara kamu dengan seseorang. Ya mungkin seseorang yang baru begitu ya. Sehingga akhirnya nantinya kamu kayak ngerasa ada perubahan pada diri kamu. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari inisialnya ya. Dari inisialnya seperti apakah? Apakah inisial yang terbaca di sini? Oke, udah ya. Langsung aja muncul dia. Di sini ada O dan S yang pernah berkhianat. Jadi seseorang ini pernah berkhianat nih dari kamu. Siapa dia? Ya. Ya, mungkin saja jadi mantan kamu saat ini ya. Dia pernah yang terkoneksi dengan kamu atau dia teman kamu yang dulunya pernah menipu kamu. Tiba-tiba dia datang ingin minta maaf atau dia ingin benar-benar menjalin satu hubungan lagi dengan kamu atau dia ingin berbisnis dengan kamu ya. Dan itu kamu harus berhati-hati. Ini ada M, orang yang dibenci. Jadi kita itu nggak boleh ya membenci orang berlebihan. Karena saat kita membenci seseorang, rasa benci itu akan berbalik menjadi cinta. Nah, nanti kita juga jadi malu sendiri gitu ya. Jadi ya bisa aja kalau misalnya tidak suka sama seseorang, ya udah diamin aja gitu. Cukup hanya kita yang tahu gitu ya, jangan sampai orang yang tahu. Nah, begitu juga halnya mungkin saat kamu yang benar-benar mencintai seseorang, juga cukup dengan tindakan aja ataupun jangan dikatakan ini begitu ya. Karena nantinya dan juga jangan berlebihan ya. Karena nantinya juga rasa itu akan berbalik. Benci jadi cinta, cinta jadi benci begitu ya. Sini ada J dan U, teman kuliah. Berapa dari kamu mungkin terkoneksi dengan teman kuliah ya. Teman kuliah yang sudah sejak lama. Ada Q dan R, orang baru. Kenalan teman. Mungkin kamu dikenali sama teman kamu nih. Nah, ternyata ya cocok gitu. Nah, ini yang anehnya nih. Bukan yang aneh ya. J dan Z, mantan terindah. Jadi mantan terindah kamu itu pengen ketemu dengan kamu lagi, pengen bersama dengan kamu, atau dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, atau selama ini ya kamu menganggap dia mantan terindah. Tetapi
di sini aku melihat ya kamu intinya apa ya, sulit untuk menerima dia ya, karena terlalu banyak kesalahan yang mungkin dia lakukan, membuat kamu pada akhirnya berpikir kembali gitu. Ini ada N yang pernah abaikan kamu. Dia seseorang ini pernah abaikan kamu dan dia mungkin akan datang segera ke kamu, mungkin meminta maaf kayak itu ataupun yang lainnya ya. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.